kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah, atas seizin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya penderita vertigo selama 6 bulan. Setelah 6 bulan saya dirawat 2 minggu, tidak ada kesembuhan. Saya berobat dengan Pak Sony, 2 kali terapi saya sudah mulai sembuh. Sampai kali kelima saya sembuh total. Ya, dengan terapi kolbu ini saya merasa puas ya, saya sembuh. Jadi saya sangat bersyukur banget sama Tuhan. Pertamanya saya habis ngelahirin, dapat 40 hari, langsung sakit, terasa kepala pusing, dada debar-debar, terus takut berlebihan, gelisah, langsung pergi ke dokter, di ronsen katanya ada penyakitnya, terus ke alternatif, udah, tapi nggak ada perubahan. Langsung saya nyoba kesini, alhamdulillah, rasanya tenang, enteng ke badan, tenang, nggak gelisah lagi, tidur biasanya nggak bisa tidur, sekarang udah alhamdulillah nyenyak tidurnya. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijat-pijat, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali jumpa dengan saya Aida di acara Medika Natural Malam, sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Dan malam hari ini telah hadir di studio kita yaitu Ustadz kita, yaitu yang metodenya tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pijit, tanpa disuntik. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Sony Sutrisna. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, tema kita di malam hari ini adalah kurban. Jadi bagi Anda yang ingin live interaktif bersama kami di 0215155111, insya Allah di malam hari ini Anda mendapatkan solusi yang terbaik untuk kesehatan Anda tentunya bersama Ustadz Sony Sutrisna di malam hari ini. Baik, seperti tema kita di malam hari ini adalah kurban Ustadz. Mungkin menurut pandangan Ustadz Sony sendiri, makna dari kurban itu seperti apa nih mungkin Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan berbahagia ini, izinkanlah saya untuk mengangkat tema kembali, yaitu kurban. Saya pikir tema ini cukup menarik untuk kita jadikan sebagai obrolan kita di malam hari ini,
Apalagi sekarang ini kan kita masih sedang berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan rahmat dan berkah. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang kurban, pasti kita teringat dengan bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu beliau diperintahkan untuk mengorbankan putranya, yaitu Nabi Ismail. Namun pada saat pengorbanan itu terjadi, maka ditukar menjadi domba. Kalau kita perhatikan para pemirsa, kitab suci Al-Quran, ternyata di sana kitab suci Al-Quran adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk. Jadi sebaiknya janganlah ini disikapi sebagai sebuah dongeng, tapi sikapilah ini bahwa kisah ini pasti ada hikmahnya dan pasti ada petunjuknya. Adapun apa hikmah dan apa petunjuk akan kita jabarkan secara detail pada segmen-segmen berikutnya. Baik Ustadz, kita harus break sejenak. Jadi nanti kita akan bertanya kembali bersama Ustadz Sony di sini. Sebenarnya keutamaan dari kurban, apalagi khususnya juga di bulan Ramadan, apa sih yang lebih besar keutamaannya di bulan suci Ramadan ini, dan kita harus seperti apa? Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Medica Naturapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Stres ya pemirsa. Wajahnya belas on alami itu gara-gara buah doang 3 kali sehari. Coba taruhan sama saya, ntar kulitnya lebih bercahaya. Durable plak, jadi plak yang gampang pecah dari stres adrenalin tinggi. Namanya nggak apa-apa banget, makan organik aja. Kata dokter. Penuhi informasi Anda di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Masyarakat yang masih memiliki keluhan ini bisa langsung ke Kan uang ya bingung mau diinvestasikan kemana, ikuti terus saja Solusi Pasar sama dengan Mulut Nayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya ya. Nah, kita akan membaca dulu Twitternya. Baik, peraturan cuaca hasil prediksi dari BMKG. Di Jakarta kita bergeser sedikit ke kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. memang ada menunjukkan bahwa itu adalah gabungan dari Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. Kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita hanya di Jak TV, My City, My TV.
Kembali lagi di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini. Dan bagi Anda yang ingin live interaktif di 0215155111 dan bagi Anda yang ingin langsung datang ke terapi kolbu, Anda bisa mencatat nomor telepon dan juga alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Baik Ustadz, sebenarnya keutamaan yang baik di dalam kurban sendiri, apalagi kan memasuki bulan suci Ramadan, apakah memang juga lebih istimewa juga di dalam bulan Ramadan kita harus berkorban juga nih Ustadz? Ya, sebenarnya kurban tidak perlu harus bulan suci Ramadan aja ya, tapi spirit dari kurban harus kita bawa seumur hidup. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kalau kita perhatikan kembali lagi bahwa di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau mendapat perintah untuk proses penyembelihan, di sana ternyata ada perintah kurban di sana. Kurban kan adalah putranya. Kalau kita perhatikan, ini kitab suci Al-Quran ini bukan kitab dongeng, tapi adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk. Apa sebenarnya di dalam kisah Nabi Ibrahim tadi, ada hikmah apa dan ada petunjuk apa yang bisa kita dapatkan sehingga bisa kita jadikan sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan ini. Ternyata para pemirsa, ternyata di sana ada spirit korban tadi, ternyata luar biasa sekali. Ternyata pada saat manusia mau melakukan suatu pengorbanan dalam hidupnya, maka tangan-tangan ilahi akan turun tangan. Maka boleh dikata pintu-pintu kun fayakun siap terbuka. Kita ambil contoh lagi, misalkan pada saat Nabi Musa, misalkan bagaimana Nabi Musa pada saat itu beliau mau mengorbankan dirinya demi melawan tirani Fir'aun, karena ada proses penindasan pada saat itu. Nah, karena pengorbanan dari Nabi Musa, maka tangan-tangan ilahi terbuka, kun fayakun terbuka, lautan terbuka. Nah, berdasarkan kisah-kisah ini, dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata pada saat manusia dia mau berkorban, maka tangan-tangan ilahi siap untuk turun tangan. Dalam kaitan ini, mungkin pada malam hari ini ada dari para pemirsa mungkin yang saat ini sedang sakit ya, sedang pusing untuk menghadapi jalan keluar daripada kehidupan ini. Maka mungkin pada saat ini kita membutuhkan tangan-tangan ilahi. Nah, berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran, ada jalan keluarnya, yaitu dengan cara kita melakukan kurban, melakukan sedekah. Nah, sedekah bukan sedekah asal-asalan. Kalau misalkan kita punya uang 1 miliar atau 100 miliar, kita hanya menyedekahkan 10.000, ya, tidak akan terasa sebuah pengorbanan. Nah, yang dikisahkan di dalam kitab suci tentang Nabi Ibrahim alaihissalam tadi adalah sampai kita merasa ada sesuatu yang dikorbankan. Saya ambil contoh, misalkan kita punya rumah 2, ada saudara kita yang tidak punya rumah. Nah, di sini kita harus mau membagi rumah tadi untuk saudara kita. Memang tidak gampang. Kenapa? Karena pada saat itu ada nilai pengorbanan yang akan kita keluarkan. Dan ingat, pada waktu peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, beliau dalam rangka berjalan menuju ke altar penyembelihan, beliau digoda oleh syaitan, sehingga akhirnya terjadi lempar jumroh 7 kali. Ini artinya apa? Ini artinya pada saat kita melakukan pengorbanan, pada saat kita menghendaki pintu kun fayakun itu terbuka, maka setan tidak akan diam. Dia akan ganggu kita. Dengan cara apa? Dia bikin kita ragu-ragu, dia bikin kita takut, dia bikin kita cemas. Wah, jangan-jangan nanti saudara saya ini kalau saya angkat derajatnya, dia jadi kurang ajar nih sama saya. Jangan-jangan nanti dia nggak tahu diri lagi sama saya. Jangan-jangan nanti dia ngelawan lagi sama saya. Jangan-jangan nanti dia nggak mau nolong saya lagi. Nah, itu perasaan-perasaan itulah yang disebut gangguan setan. Nah, ini juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau mendapat perintah kurban. Namun pada saat pengorbanan itu tetap kita jalankan, maka pintu kun fayakun terbuka. Karena itu saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa
yang mungkin pada saat ini sedang sakit, sudah berobat kemana-mana, tidak ada jalan keluar. Saya ingatkan, masih ada satu lagi jalan keluar, yaitu jalan keluar kun fayakun. Yang salah satu pintunya bisa dibuka dengan cara berkorban, bersedekah dengan spirit pengorbanan. Mudah-mudahan ini bisa jadi wawasan dan renungan kita bersama. Dan saya ingatkan diri saya dan juga para pemirsa, pengorbanan atau sedekah yang terbaik adalah yang pertama, kita berikan kepada saudara terdekat dahulu. Setelah itu baru tetangga, setelah itu baru masyarakat luas. Saya pikir demikian. Memang walaupun cukup berat nih ya berkorban itu ya Ustadz. Apalagi tadi contohnya tentang rumah gitu ya, ini sangat berat sekali. Ya, misalkan sekarang kita punya pabrik 2. Korbankan satu pabrik, kasih ke yayasan cacat misalkan. Ya, memang berat. Wah, nanti jangan-jangan saya tidak bisa bangun pabrik Banyak lagi. susunnya lagi ya. Waduh, banyak. Nah, inilah sebenarnya hikmahnya kenapa ada terjadi lempar jumroh. Artinya apa? Diingatkan kepada kita pada saat kita mau berkorban. Wah, setan tidak akan tinggal diam. Dia pasti goda kita dengan keraguan. Baik, ini ada penelpon dulu nih Ustadz, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak, selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Bapak Heri Mbak, di Harapan Indah Mbak, Bekasi. Baik, silakan Bapak Heri, langsung ke Ustadz Sony. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, selamat malam. Selamat malam Mbak. Ini mau nanyain keluhan saya Pak. Itu saya udah ke dokter ahli saraf Pak ya. Terus saya diperiksa, tapi kata dokter nggak ada masalah apa-apa. Cuma saya selama 3 bulan ini masih terasa sakit banget Pak. Padahal saya udah dikasih obatnya gitu. Ya, mungkin sudah berapa lama ini jaraknya Anda ke dokternya, Bapak Heri? Udah 1 bulan Mbak ya. 1 bulan, baik. Berarti 1 bulan yang lalu ya. Baik, mungkin Ustaz Sony ada yang ingin ditanyakan kembali? Iya, yang dirasakan sakitnya itu apa? Di leher Pak, leher sebelah kiri tuh nyeri sampai ke bawah gitu Pak. Ya, Cukup. ada lagi cukup ya Ustaz ya. Baik, nanti Ustaz Sony akan menjawabnya, pemirsa. Nanti kita lanjutkan lagi setelah komersial break berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Energi yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton ada saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Kau jangan kemana? Tetap di Ganas Kustik. Sudah jiwamu dijadikan kunci hanya untukmu. Untuk kami slang saksikan Ganas Kustik Jap TV. Tetap di Ganas Kustik.
lagi di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna dengan metodenya tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pijit, dan tanpa disuntik. Hanya menggunakan air putih, doa, dan minyak yang akan dioleskan. Baik, mungkin Ustadz silakan langsung jawab mungkin keluhannya Pak Heri yang ada di Bekasi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Tadi saya coba lakukan sedikit deteksi ya. Jadi gangguan yang dialami oleh Pak Heri itu sumbernya justru bukan di leher bagian kiri, tapi justru ada di kepala belakang bagian kiri. Dia turun ke leher bagian kiri. Jadi leher bagian kiri hanya terkena dampak dari kepala ya, yang di belakang bagian kiri. Nah, ini mohon maaf, sebagian besar penyebabnya justru karena faktor pikiran Pak ya. Jadi pikirannya agak sedikit tegang, agak sedikit over ya, sehingga akhirnya saraf-saraf di kepala belakang bagian kiri kaku dia turun ke leher bagian kiri. Nah, yang lebih jauhnya lagi, energinya sudah mendesak kerusuk bagian kanan ya. Nah, ini yang mengakibatkan asam lambungnya sudah mulai bereaksi, dia mendesak sehingga mulai timbul kecemasan. Nah, kecemasan inilah yang akhirnya menimbulkan seolah-olah Bapak sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini, diperiksa di sini, diperiksa di sini, semuanya tidak ada apa-apa. Semuanya sehat-sehat saja, jantung diperiksa bagus, semua diperiksa bagus. Ini kenapa terjadi? Karena sudah